Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, khususnya keluarga besar Ibu Suciati almarhumah ya, yang sangat kami muliakan, jajaran takmir Masjid Suciati yang dirahmati Allah, dan seluruh jamaah yang hadir pada kajian sore hari ini, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kebahagiaan. Yang mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan kelak menjadikan kita mendapatkan surganya Allah kelak di hari kiamat ya. Amin. Tentunya pertama tidak lupa kita patut bersyukur ya, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dengan nikmat Allah yang begitu besar, kita semua bisa hadir di dalam majlis ilmu sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita bersama, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah dan kelak bisa bersama-sama memasuki surganya Allah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini manggilnya sahabat atau ibu-ibu atau mbak-mbak atau jamaah sekalian yang luar biasa ya. Di awal tahun ini saya diberikan tema yang menarik ya, suruh ngomong soal cinta. Ini yang buat saya senang itu karena temanya memang tentang cinta. Kalau bicara tentang cinta itu kan auranya bahagia ya, membawa kita pada keindahan, kecantikan, kemudian juga kemakmuran, kebaikan, kemaslahatan. Jadi kalau kita mendengar istilah cinta, yang ada dalam pikiran kita itu adalah semua yang indah-indah ya, semua yang membahagiakan, semua yang menyenangkan. Tetapi tema kita hari ini adalah tentang bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab banyak orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta pada Rasulullah, tetapi tidak ada buktinya. Banyak orang hanya mengaku tetapi cintanya tidak cinta sejati. Alias kalau cintanya tidak sejati, berarti cintanya apa? Palsu ya. Nah, hari ini saya diminta menyampaikan tentang Nasoihul Ibad ya, nanti tema khusus yaitu berkait dengan bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah dan juga cinta kepada Allah. Nah, kalau kita bicara soal cinta, sebenarnya Allah sudah banyak mengingatkan dalam Al-Quran ya. Salah satunya itu di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, barang siapa yang mencintaiku, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukum, maka Allah akan menjadikan kamu sebagai kekasihnya, menjadi kecintaannya.
Wallahu yaghfiru, dan Allah akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kamu semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita diingatkan oleh ayat tadi, diperintahkan oleh ayat tadi bahwa kita memang semestinya memiliki rasa cinta kepada Allah, dan bukti cinta kepada Allah salah satunya adalah dengan mencintai Rasulullah atau mengikuti Rasulullah. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wahai Nabi Muhammad, katakan kembali kepada umatmu, jika ingkana aba'ukum, bapak-bapak kamu semua, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu semua, wa azwajukum, dan pasanganmu, istrimu atau suamimu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kau takutkan atau harta benda yang kau usahakan, wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum, atau tempat tinggalmu yang kau cintai. Ahabba, lebih kamu cintai, ilallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan kamu lebih cintai daripada Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan harta benda atau yang lain tadi lebih kamu cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah datangkan urusannya. Tunggulah di saat Allah mendatangkan keputusannya. Nah, ini nggak main-main. Ayat ini bisa kita jadikan renungan bahwa Allah mengancam, ya. Jadi barang siapa yang lebih mencintai saudaranya, lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai tempat tinggalnya, lebih mencintai harta bendanya dibanding dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan urusannya, mendatangkan keputusannya. Ini urusan Allah bukan urusan remeh-temeh, bukan urusan-urusan yang sederhana. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, fantadiru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, lihatlah bagaimana kesudahan, lihatlah bagaimana akhir dari kehidupan umat zaman dulu. Karena umat-umat zaman dulu juga banyak yang lebih mencintai harta benda, lebih mencintai hal dunia, ya, daripada Allahnya. Nah, ini satu renungan. Di dalam hadis juga banyak disebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, mencintai dunia yang berlebih-lebihan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa membedakan mana cara yang benar, mana cara yang salah. Itu hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, itu bisa memicu terjadinya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Nah, di sini penting ibu-ibu sekalian atau saudara-saudaraku sekalian. Di dalam momen tahun baru ini tentu kita harus memaknainya, bagaimana kita lebih mendahulukan urusan Allah terlebih dahulu, lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah, atau mengutamakan urusan-urusan Allah dibandingkan dengan urusan-urusan kita sendiri. Bukan berarti ketika kita mendahulukan urusan kita kemudian kita tidak diurusi oleh Allah. Jadi kalau di dalam apa yang kita baca tadi, ya, dalam Asmaul Husna, ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, ya Allah hanya cintamu, hanya engkaulah menjadi tujuan kami, wa ridhaka, dan ridhomu lah yang kami cari. Maka mari kita jadikan kecintaan, harapan, ridho itu hanya Allah saja.
Karena kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita dan yang lain-lainnya hanya sebagai sarana, insya Allah Allah akan tuntun jalan atau jalan yang baik. Allah akan tunjukkan mana jalan yang baik. Karena kalau kita lebih mementingkan sesuatu di luar Allah, kadang-kadang kita nggak tahu lagi caranya. Bisa saja kita nggak pakai aturan gitu ya. Jadi kalau kita mencintai dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah, bisa saja kita menipu, bisa saja kita mengambil jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah gitu. Jadi ini caranya ya, cara supaya kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapat jalan yang benar, petunjuk yang benar, kita utamakan Allah. Misalnya ibu-ibu sekalian, kalau saya tanya, panjenengan cinta nggak dengan uang? Seneng nggak dengan uang? Seneng ya? Kalau orang terlalu cinta dengan uang, biasanya bagaimana ibu-ibu? Apa yang ada di mata kita, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, ini caranya hanya cari uang saja. Dalam hari-hari kita hanya gimana caranya supaya dapat uang. Pokoknya entuk duit, nggak peduli caranya. Itu kalau orientasi hidup kita semata-mata hanya karena uang. Bisa kita buktikan yang seperti itu. Atau kalau kita lebih mencintai misalnya rumah ya, atau jabatan, maka semua yang menjadi pikiran kita, yang menjadi fokus pikiran kita, atau yang ada di mata kita hanya bagaimana caranya mewujudkan agar rumah kita menjadi bagus, agar jabatan yang kita inginkan bisa tercapai. Tidak peduli dengan caranya. Ini bedanya. Tapi kalau kita mengutamakan urusan Allah lebih dahulu, mengakhirkan urusan kita pribadi, maka insya Allah Allah akan beri petunjuknya. Ini loh jalan yang baik. Kalau ini jalan yang tidak baik, jangan kamu ambil. Jadi itu kuncinya di situ, caranya di situ. Nah, bukan berarti Bapak Ibu sekalian, maaf ya ibu-ibu sekalian, kebiasaan ada bapak-bapak ini. Jadi kalau biasanya itu saya pakai bahasa Jawa. Nah, pakai bahasa Jawa itu kan agak luwes ya. Ini nggak tahu kenapa kok pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia itu rasanya kayak kaku gitu. Ya. Udah terkontaminasi dengan bahasa Indonesia, jadi kayak kurang luwes gitu ya. Padahal biasanya pakai Jawa. Ini kan Jawa semua ya. Nggih, Jawa sedaya nggih. Nah, nek Jawa itu kan agak lebih gimana ya gitu kerasanya itu. Nah, mbak-mbak sekalian atau ibu-ibu sekalian, sesungguhnya siapa toh yang butuh itu? Kita atau Allah yang butuh sesungguhnya itu? Kita. Jadi kalau kemudian kita diingatkan di ayat yang pertama tadi, fattabi'uni, jika kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Itu bentuknya perintah. Tapi kalau di ayat yang kedua tadi, kita bahkan diingatkan ya. Dan tidak hanya diingatkan, tapi kita juga agak diancam di situ. Hai umatku, jangan sampai kemudian bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, rumah atau tempat tinggalmu yang kau cintai, yang kamu senang di dalamnya, atau harta benda yang kamu kumpulkan, yang kamu usahakan, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Nah, ini kan satu peringatan bagi kita semua bahwa jangan sampai kita mengorientasikan kehidupan kita ini hanya kehidupan dunia gitu. Sudah saatnya kita mulai berpikir untuk menjadikan Allah di atas segala-galanya. Nah, ini mumpung kita di tahun baru ya, mumpung kita diberi kesempatan Allah untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi kalau kita memaknai bertambahnya usia, bertambahnya ya tahun-tahun yang baik seperti ini, harus kita manfaatkan, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menambah kebaikan. Itu yang namanya usia yang berkah, itu kan di situ. Jadi kita berusaha supaya harta benda kita berkah, supaya usia kita berkah, supaya rumah kita berkah, supaya waktu kita berkah. Itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk menambah kebaikan-kebaikan. Itu kuncinya di situ.
Nah, bukti bahwa memang Allah tidak membutuhkan kita itu apa gitu. Kata Allah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu nggak mau iman silahkan. Faman syaa, jika kamu mau, jika kamu berkehendak, ya, falyu'min, maka berimanlah, percayalah. Faman syaa, jika kamu tidak mau beriman, falyakfur, ya kufurlah. Ini menunjukkan bahwa memang Allah nggak butuh kita. Padahal apa yang Allah telah berikan kepada kita ini masya Allah luar biasa. Tanpa kita minta, ya, tanpa kita minta. Manusia itu kan biasanya hitung-hitungan, ya, senengannya hitung-hitungan. Aku dapat apa? Kalau mau pengajian aku dapat apa? Aku diundang mau dapat apa? Biasanya begitu, orientasinya di situ. Bukan orientasinya mencari keridhaan Allah. Padahal yang kita baca tadi, ilal khairi qarribna anisyarri ba'idna, ya Allah dekatkan aku pada kebaikan dan jauhkan aku dari kejelekan. Termasuk panjenengan semua hadir di tengah-tengah kita di sini, ini kan kita didekatkan oleh Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita semua, mustahil kita bisa ketemu di sini. Saya dari jauh, ya, kalau hitungan ini saya kan dari Bantul sebelah timur sana, itu agak jauh. Kalau bukan karena Allah tentunya tidak mungkin. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, adik-adikku sekalian, kita mesti merenungkan dengan apapun yang telah Allah berikan, termasuk di dunia ini, bahwa yang sudah Allah ciptakan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Untuk memaknainya itu bahwa ini yang terbaik, sudah yang paling pas. Contohnya apa? Kalau kita lihat matahari itu, ya, matahari itu sudah berada pada tempat yang pas. Karena kalau dia tidak tepat, ya, dia lebih condong ke bawah sedikit, lebih pendek sedikit, manusia di sini bisa kobong semua, bisa kebakar semua, kepanasan. Sebaliknya, jika matahari itu jauh lebih tinggi sedikit, gitu, ya, manusia bisa beku, alam semesta bisa beku. Nah, ini harus kita renungkan. Tidak hanya merenungkan kejadian alam semesta, tetapi juga menjadikan nasib bagi kita semua ini sudah yang terbaik. Mari kita syukuri, mari kita terima dengan sepenuh hati bahwa itulah yang terbaik. Belum tentu apa yang kita inginkan, yang menurut kita baik, itu menurut Allah baik. Bisa jadi ketika kita diberikan apa yang kita inginkan, kemudian kita menjadi jauh dari Allah. Bisa enggak kalau seperti itu? Bisa jadi. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Ayo kita tata niat kita, ya. Mumpung kita masih tahun baru, ya. Mumpung Allah masih berikan banyak kesempatan kepada kita, kesempatan sehat, kesempatan usia yang insya Allah berkah, maka kita isi dengan dari mulai pikiran kita yang baik-baik, niatkan yang baik. Segala sesuatu diniatkan yang baik. Datang pengajian juga niatnya baik. Apa niat kita? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Entah nanti dapat apa, enggak usah dipikirkan. Entah nanti paham atau enggak paham, enggak masalah. Yang penting kita datang karena bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu, menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga kalau kita niatkan menuntut ilmu adalah bagian dari perintah Allah, maka apapun, mau kita mau paham mau nggak paham, mau di sini mau ngantuk, mau di sini mau lesehan, mau apapun, tidak masalah. Tidak akan menyurutkan niat kita untuk terus belajar. Nah, ini penting sekali gitu. Jadi kalau niat kita sudah karena Allah, maka Allah akan menuntun jalan kita. Kita akan enjoy, kita akan bahagia gitu. Makanya mari kita penuhi hati kita hanya dengan kecintaan, ya. Karena memang agama Islam ini kalau kita mau kupas gitu, ya, iya, kuncinya di cinta itu. Ada 3 jenis cinta, ada 3 jenis hubungan yang kemudian dilahirkan di situ. Yang pertama adalah hablum minallah, ya, menjaga hubungan baik, cinta yang baik dengan Allah, yang itu kemudian kita wujudkan dalam bentuk ibadah sehari-hari. Ada juga hablum minan nas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Ada lagi hablum minal alam,
yaitu bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Kita semua nggak bisa kan lepas dari alam semesta. Kita butuh udara, kita butuh tempat. Kalau kita tidak menjaga hubungan baik itu dengan alam semesta, mungkin alam semesta tidak memberikan kebaikan kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Makanya ini harus kita bangun kesadaran semacam itu. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Ini bingung karena ada ibu-ibu, ada mbak-mbak, ada mau manggil siapa ini? Sahabati atau cintaku atau manisku begitu. Gitu ya ibu-ibu sekalian atau mbak-mbakku sekalian gitu. Jadi mari betul-betul kita niatkan hari-hari kita ini hanya untuk menggapai ridho Allah, hanya untuk menggapai cintanya Allah. Karena itu tadi, cinta Allah akan menjadikan jalan bagi kita menggapai seluruh kebahagiaan kita dunia dan akhirat, itu pasti. Gitu ya. Nah, bagaimana Nabi Muhammad menganjurkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan kita ini tergantung pada niatnya. Kalau dalam konteks usul fikih itu sahnya amal perbuatan kita ya tergantung pada niatnya itu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah kalau dalam konteks itu ya, ilallahi karena Allah, wa rasulihi dan karena rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya itu fadillahi untuk Allah. Dia dapat pahalanya dari Allah, wa rasulihi dan juga dari rasulnya. Faman kana hijratuhu ila imra'atin. Tapi barang siapa yang berhijrah hanya untuk mendapatkan perempuan, yang kihuha untuk dia nikahi, au ila dunia atau untuk dunia, fakana hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia dapatkan itu. Ya mungkin dapat gitu. Kalau niatnya misalnya niat sekolah atau niat bekerja, hanya ingin cari duit, kira-kira dapat duit nggak? Jenengan kalau kerja dapat duit nggak? Dapat. Dapat gaji mboten? Dapat. Tapi hanya dapat itu saja. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, apakah kemudian bukan berarti kita tidak dapat duitnya, tidak dapat gajinya? Dapat nggak, Bu? Dapat. Itu bedanya di situ. Kalau kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah, satu, kita akan dilindungi dari cara-cara yang tidak benar, dan yang kedua dijadikan yang kita peroleh menjadi berkah. Jika kalau kita kehilangan sesuatu atau kita tidak dapat sesuatu, yang penting sudah karena Allah, itu urusan Allah saja. Kita nggak perlu mengeluh dengan hasilnya. Ya sudah, yang penting saya sudah bekerja dan kerja saya niatkan karena untuk Allah, untuk beribadah, maka tidak menjadi masalah. Nah, kebanyakan dari kita itu kan yang dilihat itu hasilnya itu. Aku kerja dapat segini. Ini berarti kalau dihitung sehari dapat segini, 2 hari dapat segini, setahun dapat segini. Hitungannya hanya itu. Orang hanya pikirannya uang dan uang. Duit dan duit. Seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi monggo kita betul-betul tanamkan dalam diri kita kecintaan hanya kepada Allah saja. Seperti yang kita baca tadi, ya. Jadi bacaan itu tidak hanya untuk dibaca saja, meskipun kalau kita baca dapat pahalanya, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu, dan berdoalah kamu semua biha, dengan nama-nama indah itu. Tetapi bukan cukup kita baca, tapi kita renungkan maknanya, kita teladani maksudnya. Apalagi di dalam doa itu, masya Allah, kalau tadi disebut bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina. Kita mendoakan semua keluarga kita, keturunan-keturunan kita, wali masyayikhina, guru-guru kita, wa talamidina. Lalu siapa lagi tadi? Murid-murid kita. Kemudian wa manittaba'ana kafatan, orang-orang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kafatan, amatan, semuanya. Kita mendoakan. Kafir an sayyiatina, tutupilah kekurangan-kekurangan kami. Ini kalau besok jenengan semua baca Asmaul Husna, direnungi betul gitu, bahwa maknanya itu di situ. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan kami, tutupilah dosa-dosa kami. Kafir an sayyiatina, wastur ala uyubina, dan jangan tampakkan cacat-cacat kami, keburukan-keburukan kami, kekurangan-kekurangan kami. Kalau panjenengan ini manusia mesti nggak ada sempurnanya, nggih. Kita kan nggak sempurna. Kita masih terlihat sempurna karena Allah menutupi kekurangan kita. Percaya?
Kita masih terlihat indah, terlihat cantik, terlihat baik karena Allah tutupi kekurangan kita. Tapi coba kalau kita dibuka, tidak ada masalah, tidak ada mustahil Allah membuka kekurangan kita. Tapi Allah masih kerso nutupi kekurangan kita. Bisa jadi karena doa yang kita baca tadi, ya, wastur ala uyubina, ya Allah jangan tampakkan cacat-cacat kami, kekurangan-kekurangan kami. Cukup saya saja yang tahu. Cukup saya di dalam kamar saja tahu. Jangan ada yang melihat kekurangan saya. Jadi biar saya saja yang tahu. Kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina, dan tambal. Wajbur itu ditambal. Nah kalau bolong-bolong begini kan ditambal. Ada kekurangan dikit ditambal oleh Allah. Makanya masih terlihat baik semuanya, terlihat cantik semuanya. Padahal aslinya kita tidak tahu di rumah kayak apa. Ini karena mau berangkat pengajian jadi cantik, pakai bedak, pakai lipstik. Di rumah kan belum tentu. Gitu Bu, gitu Mbak. Nah, kalau mbak-mbaknya ini mungkin cantik terus, tapi kalau udah ibu-ibu, ya mohon maaf nggak semua kali ya. Ibu-ibu juga harus cantik di rumah kan gitu. Karena cantik untuk diri kita sendiri gitu. Cantik itu bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah, menghargai pemberian Allah. Harus terus tampil cantik gitu. Jadi wajibur ala nuqsanina, jenengan tambal itu kekurangan itu. Nuqsan itu kekurangan. Lalu apa itu? Wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina, dan angkatlah derajat kami. Warfa' darajatina. Wasahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami. Daimah hayatina, sepanjang hidup kami. Masya Allah. Makanya kalau pas baca doa Asmaul Husna itu dengan ini yang biasa saya baca, memang saya sebelum memulai pengajian memang selalu saya berikan Asmaul Husna, karena melatih mendahulukan Allah terlebih dahulu, mengakhirkan urusan kita. Kita juga begitu harusnya, tidak hanya dalam membaca Asmaul Husna, tetapi juga tentang sholat. Nek pas dipanggil oleh Allah, ya udah cepet-cepet kita datang. Jangan mengkusikik lah, nunggu sinetron lah, nunggu episode inilah, nunggu. Biasanya kan begitu, kita ketungkul, kita kadang-kadang tanggung ya. Nanti dulu lah, nanti dulu. Jangan. Kita memulai dengan hal-hal yang sederhana. Utamakan Allah. Wasohi ajsadana daimah hayatina, sepanjang hidup ya Allah sehatkan jasad kami. Daimah hayatina ilal khairi qarribna, ya Allah dekatkan kami kepada kebaikan. Dekatkan kepada kebaikan. Wa anis syarri ba'idna, dan jauhkan dari keburukan. Jangan tuntun, jangan arahkan kaki-kaki kami menuju kepada kejahatan, jangan. Jadi kalau panjenengan masih hadir di sini berarti Allah kerso mendekatkan kita kepada kebaikan. Setuju nggih Ibu sedaya nggih? Setuju. Ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba rajauna, dan dekat denganmu ya Allah yang kami harapkan, yang kami inginkan hanya dekat denganmu. Rasakan kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita belum dekat dengan Allah, kadang-kadang masih mikir-mikir. Ini mau hujan misalnya, ini aku mau berangkat pengajian, kok ini udan piye? Ya toh, masih mikir begitu, kok ini udan piye? Padahal bisa jadi kalau kita pas hujan begitu, kita ketemu Allah di sana, kita wusul sama Allah di sana. Pada saat kita sholat susah menemukan Allah, tapi ternyata pas kita kehujanan, pas kita kepanasan, ternyata Allah hampiri kita. Kita dijawil oleh Allah, kita diingatkan oleh Allah. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kita sudah niat untuk Allah, mbah iku udan, mbah iku panas, mbah iku entuk aleman, mbah gak entuk aleman, berangkat aja. Entah yang datang sedikit, entah yang datang banyak, nggak apa-apa, nggak mengurangi niat kita. Karena apa yang kita lakukan bukan karena ingin dipuji orang lain. Kita semata-mata hanya ingin dekat dengan Allah. Wal qurba rojauna. Akhiron nilnal muna, dan kita berakhir dengan bahagia. Muna itu bahagia. Gitu nggih Ibu sedaya nggih. Nah ini baru permulaan. Jadi bentuk cinta itu luar biasa. Tadi kalau secara bangunan epistemologinya itu jelas karena ayatnya ada, hadisnya ada. Bahkan di dalam salah satu sirah nabawiyah itu dikatakan adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anakmu ing atase telung perkara. Hubbi nabiyikum, demen maring Kanjeng Nabi. Wa hubbi ahli baitihi, dan cinta maring keluargane. Wa hubbi qiraatil Quran, dan kita juga cinta membaca Al-Quran. Mari kita tanamkan itu. Bisa kira-kira Bu? Kita
ketoke rada abot nggih. Nek ngomong tuh kepenak, tapi belum tentu jalaninya. Karena tergantung pada niat kita lagi gitu. Niat pada orientasi hidup kita. Insya Allah kehidupan kita ini Masya Allah. Nek cara wong gak ndek duit wis kulino, nggih mboten Bu? Jenengan nek gak ndek duit wis biasa toh? Mosok ndek duit terus. Ketok ya pernah lah nggak punya uang tuh pernah itu. Sering. Atau kita mengalami sesuatu yang sangat buruk dalam hidup kita. Pernah mboten? Pengalaman yang paling pahit dalam hidup kita pasti sudah pernah. Jadikan itu sebagai pengalaman. Nek sing kaya ngono wis tau ngalami, saiki kus kepenak banget lo urip kita itu. Pasti masing-masing pernah mengalami itu. Wis gak ado-ado, saya sendiri. Saya itu aslinya bukan orang Jogja, Bu. Makanya nek dikongkon basa Jawa niku mboten saged alus nggih. Tetapi bahwa apa yang saya alami Masya Allah itu. Dari mungkin dulu beda dengan jenengan-jenengan, mungkin lahir sudah kaya ya. Saya dari dulu begitu lulus kuliah saya ngontrak dulu gitu. Ngontraknya enggak ya sederhana lah itu. Kalau kita sudah pernah hidup dengan demikian rupa gitu ya. Lalu dengan keadaan sekarang ini tidak ada kata lain kecuali hanya bersyukur, 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 bersyukur. Tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Karena kita jadikan pengalaman itu. Nenek saiki kok biasa misalnya gak ada duit sedikit nggak masalah itu. Allah nggak akan biarkan kita kelaparan, nggak bakalan. Jangan pernah nggak punya duit terus nggak makan. Pernah nggak? Nggak pernah. Nek ndelok potong-potongan iki wong sugih kabeh. Artinya sugih hati kita. Kalau hati kita udah menerima ya, dan itu semua akan terasa nikmatnya. Karena sejatinya pemberian Allah itu sudah pas yang kita butuhkan, tidak kurang. Justru ketika kita diberikan lebih bisa jadi kita malah lupa kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Nah ini pengalaman saya begitu. Jadi sekarang tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Nah dengan bersyukur kita akan ditambahkan, tambah bahagianya, tambah nikmatnya, tambah sehatnya. Sanggup mboten Bu? Sanggup ya, insya Allah. Tidak ya, kalau kita mau latihan bisa kok, itu pelan-pelan. Yang penting niatnya tadi itu, niatnya wis pokoknya krono jenengan tok Gusti Allah, yang lain-lain itu nggak penting itu. Nek jenengan dieleki wong, jenengan dilokno wong ya nggak apa-apa, jenengan difitnah orang nggak apa-apa. Kalau ada orang, Mbak mau sampean dirasani wong ya nggak apa-apa. Yang penting bukan saya yang rasani. Mbak mau barangnya sampean dipek wong ya ora apa-apa, yang penting bukan barang, bukan kita yang ngambil barang orang lain. Sudah cukup begitu. Karena Allah memerintahkan kita selalu berbuat baik, jadi fokusnya di situ. Allah perintahkan kita itu kok. Allah nggak memerintahkan saya balas dendam, ngapain? Ya biar jadi urusan dia saja. Kalau dia mau jahatin saya, biarkan saja, jadi masalahnya dia. Saya tidak ada masalah dengan itu. Dan saya sudah serahkan hidup saya dengan Allah. Maka Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan menjaga kita. Percaya nggih ibu-ibu nggih? Percaya. Pasti itu. Nah ini kita masuk kepada Nasuihul Ibad. Kita lihat bagaimana cara Imam Nawawi memberikan bekal kepada kita, membuktikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu seperti apa. Pun pengen mantuk atau dereng jenengan? Wong iki lagi gongnya kok malah mulai ya. Tadi kan baru pembukaan aja gitu, niat dan seterusnya. Nah diriwayatkan di sini wal maqalatu rabi'atu asyara, utai maqalah kang kaping sekawan welas. Nah ini mulai Jawa karena bahasa pesantren kan mang Jawa ya. Nanti kalau nggak paham kita terjemahkan lah pakai bahasa Indonesia. Tapi akan lebih ngena gitu kalau kita pakai bahasa Jawa. Pangandikan kang kaping 14 an Hatim al-Asom, saking Hatim al-Asom rahmatullahi taala. Annahu ing sak temene Hatim al-Asom qala dawuh ngendika. Manid da'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadzibatun. Man sapane wong ida'a ngaku-ngaku sapa man arba'atan ing perkara papat minas sifati saking sifat-sifat bila arba'atin tanpa disertai bukti 4 perkara ai minal adillati saking dalil-dalil saking bukti-bukti fada'wahu mongko utawi pengakon-akone niku wau kadzibatun niku goroh. Artinya cintanya palsu. Kalau kita hanya mengaku-ngaku tapi nggak ada buktinya, ya palsu namanya. Pengakuannya hanya palsu. Contohnya, ibu-ibu, jenengan wong Indonesia mboten? Nggih. Bukti jenengan wong Indonesia nopo? KTP, ya. Punya KTP ini bukti menjadi orang Indonesia. Jenengan misal
misalnya apa? Mahasiswa misalnya, contohnya. Ada yang mahasiswa di sini? Bukti nih jenengan semua mahasiswa apa kira-kira? Kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar. Semua ada buktinya. Karena kalau kita hanya ngaku-ngaku nggak ada buktinya, namanya bohong. Nah, yang pertama, man sapane wong idda'a ngaku-ngaku sapa man hubballahi ing cinta maring Gusti Allah. Nih, monggo dicatat betul ini, direnungkan betul. Sapa wonge ngaku-ngaku demen cinta maring Gusti Allah walam yantahi lan tetapi ini ora gelem nglereni sapa man an maharimillahi saking perkara-perkara kang den haramake kare Gusti Allah fadakwahu monggo utawi pengakonan niku wau kadzibun niku goro. Jadi bukti bahwa kita cinta kepada Allah adalah kita harus mau meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup boten jenengan kira-kira meninggalkan sedikit demi sedikit larangan-larangan Allah, keharaman-keharaman Gusti Allah? Sanggup napa boten? Sanggup. Mungkin keharaman sing ketok wabet bisa, tapi keharaman-keharaman yang kecil-kecil yang biasanya ada di tengah-tengah kita itu susah rasane. Nopo contohnya nopo ngerasani wong gitu Bu, jadi kok ngerasani kok kaya wis parek banget itu, dekat banget itu, ngumpul-ngumpul nggak ada lain kecuali ngomongin orang. Itu dosa mboten niku? Niku haram napa mboten niku? Haram. Nah, kalau jenengan mau betul-betul buktikan cinta kita kepada Allah, maka ayo kita mulai tinggalkan hal-hal yang begitu-begitu, ngelokne wong, ngelarakno atine wong, jangan itu. Itu bukti iman kita juga gitu. Termasuk Kanjeng Nabi menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sapa wong ngaku iman maring Gusti Allah, iman maring hari akhir falyukrim moko mulyakno jarahu ing tanggane. Jenengan pengen perso keimanan kita masing-masing yo delokon piye carane awake dhewe mulyakno tangga-tanggane. Piye awake dhewe memperlakukan tetangga-tetangga kita? Apakah tetangga-tetangga kita nyaman bertetangga dengan kita, atau jangan-jangan malah tetangga-tetangga kita itu risih dengan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita? Atau ada yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wong ngaku iman maring Gusti Allah, iman maring hari akhir, falyukrim mongko becik mulyake dhaifahu ing tamune. Nanti kalau panjenengan pengen lihat seberapa iman seseorang itu, bukan dilihat dari pengpiro hajine, bukan dilihat dari pengpiro munggah umrohe, piro sedekahe, mboten namung niku. Tapi yang dilihat adalah bagaimana kita memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Kita memperlakukan dengan baik. Itu sudah bukti kecintaan, itu sudah bukti keimanan kita. Ngoten nggih? Ini udah ngantuk apa belum ini? Udah waktunya. Nah, itu yang pertama ibu-ibu. Jadi mulai tinggalkan itu. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah kita mulai tinggalkan barang-barang yang haram ya. Misalnya apa sajalah itu, kalau bukan hak kita jangan diambil. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. May ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jenengan renungkan saestu ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan, kalau itu perbuatannya baik ya, disertai keimanan dan ketakwaan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jamin kehidupan panjenengan hayatan dengan kehidupan thayyibatan yang baik. Bisa kita renungkan, kalau nasib kita baik bisa jadi karena mungkin ya Bu ya, mungkin karena amal-amal kita. Karena di situ jelas itu, man kana yu'minu bil atau man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan pahala, diberikan ganti bi ahsani dengan sesuatu yang lebih bagus mimma kanu ya'malun, dibandingkan dengan apa yang dilakukannya. Niku wis jelas. Jenengan berbuat baik dikit ya, Allah akan berikan lebih banyak, bertikal-tikal. Percaya ya ibu-ibu ya, percaya mbak-mbak ya. Jadi percayakan semua pada Allah, karena Allah udah jamin semuanya. Persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak gitu. Tawakal kepada Allah.
nek duwe iman sebenarnya, kalau kita punya iman, rasanya itu hanya pasrah saja pada Tuhan. Wis gak apa-apa itu, biasa itu. Mau apa saja yang menemui kita di hadapan kita biasa saja. Yang harus kita kuatkan mental kita. Yang harus kita kuatkan adalah bagaimana hati kita harus kuat gitu. Wes nggak apa-apa, biasa itu, biasa. Nah itu cara pandang biasa seperti itu ibu-ibu sekalian. Jika iya apa alhamdulillah. Makanya kalau seperti itu, kalau kita kehilangan sesuatu tidak terlalu berlarut-larut sedihnya. Nih misalnya jenenge menungso nggih. Misalnya di barang-barang kok rusak, jenenge barang donya niku barang fana itu gampang rusak, gampang hilang, yo entek. Niku barang donya, enggak ono sing kekal ning donya. Duwe HP apik banget hilang misalnya. Apa yang kita lakukan biasanya? Sedih nggak? Ya sedih banget. Nyesel nggak? Ya nyesel banget. Tapi apa kembali kalau dengan disesali? Kembali nggak? Ya udah sih nggak apa-apa. Allah akan ganti yang lebih bagus. Jangan percaya. Tapi nggak percaya ya beda lagi urusannya. Gitu. Ini tinggal percaya dan tidak percaya. Gitu. Bahwa apa yang sudah Allah berikan itu yang paling tepat. Gitu. Nggak ada yang kurang, pokoknya nggak ada yang kurang kecuali hanya kita saja. Makanya kata di dalam Quran, Subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah yang menjadikan semuanya tidak ada yang sia-sia. Hadza batila, nggak ada yang batal, nggak ada yang sia-sia. Mulane kabeh kudu disyukuri. Kalau kita kehilangan nggak begitu sedih, tetapi juga kalau kita kedapatan sesuatu, diberi rizki oleh Allah lebih, biasa saja, nggak larut dalam kesukaan. Itu begitu. Jadi cara pandang kita terhadap dunia ya biasa saja. Itu yang penting Gusti Allah ridho. Bisa nggak kira-kira? Itu kunci kebahagiaan loh itu. Kalau saya itu ibu-ibu sekalian ya sederhana. Kita perempuan kan harus bahagia, setuju ya? Kita perempuan harus bahagia karena kebahagiaan keluarga tergantung kita. Anak-anak kita bahagia tergantung kita. Kalau saya itu Bu membahagiakan diri itu sederhana. Saya itu nyuci kok kering, itu saya bahagia Bu. Nggak tahu nek jenengan nek di cucian kering seneng apa enggak? Nek jenengan di cucian terus gak garing mambu seneng mboten? Nah makanya itu yang kita butuhkan hanya sesederhana itu. Masak terus mateng seneng nggak? Kira-kira jenengan masak tengah-tengah wis arep mateng gas entek. Itu kira-kira orang yang toko tutup kabeh gak ono misalnya. Sedih nggak? Makanya syukuri kok mateng. Pernah nggak kita hal-hal seperti itu memicu kebahagiaan kita? Nah, cukupkan diri kita bahagia hanya dengan seperti itu. Nggak kudu duitnya oke. Meskipun ada duit akeh ku ya seneng iya seneng. Tetapi bisa jadi malah akan melalaikan kita pada kecintaan pada Allah, pada kedekatan kepada Allah gitu. Jadi mari kita memaknai semua pemberian Allah itu selayaknya nikmat, selayaknya anugerah. Setuju nggih? Itu caranya. Nah, kita lanjutkan. Waman lan sapane wong idda'a ngaku-ngaku sapa man hubban nabi ing demen maring Kanjeng Nabi, cinta maring Kanjeng Nabi. Jenengan semua cinta Kanjeng Nabi napa mboten, Bu? Kira-kira apa bukti kecintaan kita pada Kanjeng Nabi? Kira-kira nek menurut jenengan sebelum ngaji ini? Sholawat mungkin ya. Mergo cinta itu kan menyebut-nyebutkan namanya terus-menerus. Itu nggak salah begitu itu. Tapi gak cukup gitu. Nek kita ngaku cinta kadang Kanjeng Nabi meng sholawatan tok rino wengi gak cukup. Tapi apa? Masih banyak, termasuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Itu juga bagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tapi dalam hal ini Kiai Nawawi mengatakan, sapa wonge ngaku seneng karo Kanjeng Nabi wakarihalan tetapi ini kok sengit al fuqara ing wong-wong fakir wal masakin lan wong-wong miskin wal yatama lan anak-anak yatim fada'wahu mongko utawi pengakon-akone tiyang niku wau kadhibun niku goro. Pun pirsa jenengan, maksudnya napa niku? Sapa wonge kok seneng karo Kanjeng Nabi, ngaku cinta maring Kanjeng Nabi, tetapi ne sengit maring sapa mau? Wong fakir, sengit maring wong gak duwe, sengit maring anak-anak yatim, gak seneng. Nek koncoan milih sing sugih-sugih tok, nek koncoan tonggoan milih sing sok ngekek-ngekek tok. Milih-milih. Nek gak duwe disingkir, ngopo aku koncoan mbek kowe rugi misalnya begitu. Fada'wahu mongko utawi pengakonane niku wau kadhibun goro.
Jenengan biasa beda-beda no tiyang napa mboten Bu? Mboten nggih. Wong kabeh ciptaane Gusti Allah kok. Adewe mung padha Bu. Donya ini terlalu luas untuk kita huni sendiri. Dan Allah ciptakan kita itu ada tujuannya, ada fitrah penciptaan kita, ada dua fitrah penciptaan kita. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah yang harus senantiasa berbakti, harus senantiasa taat, tunduk patuh pada apa yang diperintahkan, menjauhi segala larangan. Dan fitrah yang kedua, kita dititipi alam semesta, diberikan amanat untuk menjaga alam semesta, memakmurkan bumi dan isinya. Paham mboten Bu? Itu tugas kita. Ngopeni donya sak isine kira-kira jenengan dhewe sanggup napa mboten? Mboten sanggup. Wong ngurusi omah gawean tumpukane dhewean kadang-kadang sik ngeluh kok. Cek njuk bantuan kok. Nggih mboten? Mulane niku kita tanamkan persaudaraan. Yuk kita bagi perannya. Jarane Gusti Allah ngeten iki Bu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sakjane Gusti Allah menika pun menawarkan maring langit ya, inna aradnal amanat, Allah berikan amanat, tawarkan amanat ila samawati maring langit-langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'abaina, mereka semua menolak. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Wa asfaqna niku artinya mereka takut tidak bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Jadi langit, bumi, gunung-gunung menolak semua, dititipi amanah sebesar itu, yaitu amanah taat kepada Allah, amanah memakmurkan bumi dan isinya, mereka semua menolak itu. Asfaqna minha, mereka takut tidak mampu menunaikan. Tapi apa yang terjadi? Wa hamalahal insan, manusia mau menompo, manusia mau menanggungnya. Makanya dikatakan Allah innahu kana zaluman jahula. Mulane menungso niku dolim, wis ngerti gak kuat, wis ngerti abot, tapi tetap ditompo. Orang yang dolim jahula yo dikatakan bodoh. Jenengan nek dipahami, nek kalau kita coba angen-angen jane nek kon nglakoni sembahyang itu yo abot rasane, nggih mboten? Aslinya. Kon ngaji niku yo abot rasane niku. Aslinya begitu gitu. Tapi karena kita diberikan Allah akal, diberikan kita hati untuk kemudian berpikir mana yang benar, mana yang baik, kita lakukan itu. Jadi ini ibu-ibu sekalian ya, bukti cinta kepada Kanjeng Nabi, maka kita harus bersaudara dengan semuanya, nggak boleh beda-bedakan. Dengan wong miskin yo konconan, karo wong fakir yo konconan, karo anak yatim yo kabeh lah, nggak usah beda-bedakan. Wes kabeh lungguh bareng begini itu, mau pakai apapun itu biarkan kita dan Allah saja yang tahu. Tapi kalau soal muamalah sesama manusia ini kita sama, kita nggak tahu nanti yang lebih baik itu siapa. Nek saiki kita ngerasa kita lebih baik, belum tentu kita berakhir baik. Mulane nggak boleh kita suudzon pada orang lain atau memandang rendah pada orang lain. Itu Imam Ghazali pernah menyampaikan, kalau kita ketemu dengan anak kecil misalnya, ya, dengan anak-anak muda begini, kita bilang begini, Masya Allah, betapa beruntungnya anak-anak muda itu, karena mereka belum pernah melakukan dosa. Itu kalau ketemu dengan yang lebih muda dari kita. Tapi kalau ketemu dengan yang sudah lebih tua dengan kita, kita Masya Allah, gitu. Betapa beruntungnya orang tua itu, karena mereka pasti sudah banyak ibadahnya. Begitu ibu-ibu sekalian. Kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin mohon maaf sekarang belum dapat hidayahnya gitu ya, enggak apa-apa gitu. Kita nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu dan belum aman. Jangan-jangan justru ketika kita di akhir malah buruk, kita nggak ada yang tahu. Itu tidak ada yang bisa jamin. Hari ini bisa baik, besok belum tentu. Ngoten nggih? Nah ini monggo itu. Makanya kita saling ya dengan orang lain memandang bisa saja mereka lebih baik dari saya. Itu yang kita tanamkan. Li'annahum krono saat temene fuqara masakin wal yatama ahbabuhu iku kekasih Kanjeng Nabi. Kenapa kita mesti diperintahkan untuk mencintai para fakir miskin dan anak yatim? Karena mereka semua adalah kekasihnya Kanjeng Nabi. Ternyata sing dikasih Kanjeng Nabi ora wong sugih-sugih tok. Nek wong sugih loman enggak apa-apa. Pemimpin adil enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak punya apa-apa, enggak ini macam-macam, tapi kalau kita cinta terhadap para fuqara, cinta pada masakin, cinta para anak-anak yatim, insya Allah itu cukup menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kedua.
Berikutnya waman lan sapane wong edaa ngaku-ngaku sapa man hubbal jannati ing seneng maring surga. Jenengan seneng swarga napa mboten? Kira-kira seneng swarga mboten jenengan? Jenengan kok seneng kira-kira wis tau roh surga napa dereng? Dereng kok seneng. Urung roh surga kok wis seneng. Kira-kira apa alasane? Mergo swarga niku gambarane kenikmatan. Swarga niku panggonane kenikmatan. Lah nek swarga niku gambare kenikmatan, jane ora meneng akhirat. Swarga niku teng donya pun banyak surga. Kalau kita mampu memaknai semua pemberian Allah itu sebagai anugerah, nggih. Jadi apapun itu surga, nikmat rasanya. Tapi kalau hati kita nggak mau menerima, maka seenak apapun nikmat itu, sebaik apapun pemberian Allah itu, kalau hati kita belum terima, ya nggak enak, kurang. Nah itu kadang-kadang nafsunya manusia itu begitu, kekurangan sedikit ya kurang, kayak kurang. Itu manusia gitu. Coba kita renungkan. Ini bukan kita pakai untuk menilai orang lain. Kita bukan untuk dalam rangka melihat orang lain, tapi dalam rangka membenahi diri kita sendiri-sendiri. Kira-kira ini menyinggung diri kita sendiri-sendiri. Melihatnya ke dalam, membaca ke dalam, bukan membaca keluar, bukan membaca oh iku kae, iku si kae, bukan. Tapi membaca diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita masih seperti itu, menganggap pemberian Allah itu dengan kacamata kekurangan, sehingga apapun yang diberikan ya terasa kurang dan kurang. Nggih Bu? Nggih. Nah nanti ada di dalam hadis yang lain itu dikatakan ada malaikat ya. Innalillahi saat temene kagungan Gusti Allah malaikatan itu malaikat. Allah itu kagungan malaikat itu. Ya tufuna kok padha mlaku-mlaku, padha mubeng-mubeng malaikat itu. Alat turuke ing atase dalan-dalan. Jadi Kanjeng Nabi cerita oleh Gusti Allah kagungan malaikat-malaikat yang malaikat itu muter-muter tiap hari itu di jalan-jalan itu. Yaltamisuna hale padha goleki sapa malaikat ahla dzikri ing ahli dzikir. Nih jangan renungkan betul ini. Gusti Allah kagungan malaikat lan malaikat-malaikat itu tugasnya muter-muter goleki ahli dzikir. Begitu ketemu lalu malaikat datang ke situ. Fatana da mongko padha nyeluk-nyeluk sapa malaikat niku. Sing ahli dzikir diceluk-celuk. Wahai napa tiang-tiang sing do dzikir niku. Ta'alau ila hajatikum. He rene yo kabeh. Kondo butuhmu apa? Niki malaikat Ibu, ini hadis Nabi ya. Jadi malaikat begitu ketemu sama ahli dzikir begini lalu dipanggil-panggil tanadau. Ta'alau ila hajatikum. He mrene yo kabeh kondo apa sing dadi kebutuhanmu tak penuhin. Jangan diceluk-celuk. Krungu mboten wau. Enggak ada yang dengar. Krono gak krungu, malaikatnya do ngelilingi di sini nih dengan sayap-sayapnya. Sayap-sayapnya sampai langit dunia. Lalu dipanggil oleh Allah, "Hei malaikat, wong-wong do ngumpul ning masjid suci ati do ngopo? Apa yang mereka baca tadi itu?" Kata malaikatnya, "Yukabbirunallaha." Mereka mengagungkan namamu ya Allah. Ya dzkurunallaha, mereka berzikir nama-namamu. Jenengan mau kan ya maca Asmaul Husna ta? Kabeh do ngagungke panjenengan Gusti, do mensucikan panjenengan Gusti. Ala tarauni, apakah mereka melihat aku? Apa orang-orang itu udah tahu aku kok do ngegung-ngegungke aku? La tarauna, mereka tidak melihat panjenengan, tidak tahu panjenengan. Loh gak weruh kok gelem ngegung-ngegungke aku. Piye kok menggo wong-wong ku ngerti aku ngono piye? Niku enten hadisnya panjang tapi saya singkat-singkat aja. Jarene Gusti Allah, piye seandainya wong-wong kok iso nyawang aku ngono piye? Jarene malaikat, nek wong-wong kudu ngerti jenengan asyadda mesti luwe banget. Luwe banget apa nek ibadai, lebih banget dikire. Oh. Yo mesti jenengan nek perso Gusti Allah, mesti jenengan tambah nemen oleh zikir, tambah nemen oleh ibadah. Nggih napa mboten? Wong gak weruh wae kita masih seperti itu. Terus ditakoni malaikat, "Wahai malaikat, apa to sing mereka minta itu apa? Mereka minta apa iku?" Yas'alunal jannata, mereka do njaluk swarga, padha sing jenengan pingin itu tadi. Itu mereka njuk swarga ya Allah. Loh, kok mereka do
durung njaluk swarga apa wis tau mlebu swarga apa wong-wong wis ngerti swarga. Dereng, mereka dereng ngerti swarga. Kaya apa gambarane wong-wong iku nek semisal ngerti hakikate swarga sing semestine ngono piye. Wah mesti tambah pengen, tambah melayu nututi, mesti tambah banter oleh ngibadah niku gambarane begitu. Terus ditakoni meneh, apa kira-kira sing diwedeni? Sing diwedeni neraka ya Allah. Lu wong-wong ku apa ya wis ngerti neraka? Dereng ngerti neraka. Tapi bahwa neraka itu gambaran kesengsaraan. Wong-wong do gak pengen. Nah itu ada yang seperti itu. Jarane Gusti Allah wis saiki ngene malaikat seksekno ya ning ngarepanmu bahwa siapapun yang hadir di majelis zikir hari ini kabeh tak ngapura dosane. Kabeh di ngapura dosane. Jenengan semua di sini hadir dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi malaikat gak terima. Kanjeng Nabi ampun rumiyin mergo ana sing teko niku niate ora niat ngaji. Niate pengen ketemu koncone jarene gitu. Enggak niat ngaji kok, mung kebetulan lewat terus melu ning kono. Wis gak apa-apa. Wis gak apa-apa angger lungguh ning kono, melu ning kono kabeh tak ngapura dosa-dosane. Masya Allah. Nggih Ibu nggih, seneng mboten kira-kira jenengan diampuni dosa-dosane, tapi dosa sing karo Gusti Allah. Ya, nek dosa karo menungso ya tetep kudu dijalukno ngapurane. Sebab Gusti Allah niku nggih ngoten senaosa Allah itu maha mulia, maha murah ya, maha kasih, maha memberikan ampunan dan ampunan Allah itu lebih besar daripada bendune. Tetapi Allah juga memiliki sifat syadidul iqab ya, syadidul iqab banget napa jenenge siksane, hati-hati. Mulai kita nggak boleh sembarangan. Nah itu ya. Yang terakhir niki ya. Waman lan sapane wong niku wau dereng waman lan sapane wong idaan ngaku sapa man khubal jannati ing seneng swarga walam yatasaddaq tapi ne mereka gak tahu gelem sedekah. Nah, jadi bukti bahwa kita cinta terhadap surga maka kita harus gemar bersedekah. Nek gak gelem sedekah fada'wahu mongko utahi pengakon-akonane niki wau kadibun niku goro. Jenengan biasa sedekah napa mboten Bu? Sedekah niku napa to bedane karo zakat niku napa? Nek sedekah iku sunnah. Sedekah itu fleksibel. Napa sing jenengan kagungan kok kira-kira jenengan luweh kekno. Nek zakat kan wajib, ana ukurane, ana mangsane. Nek sedekah apapun jenengan nek di sini bima tayassara minhu dengan sesuatu yang ringan, sing enteng arep ngetokke. Nek arep sedekah 100.000 kok abot ya 50.000. Nggih Bu? Nek 50.000 abot ya 20.000. Nek 20.000 abot ya 10.000. Nek 10.000 abot ya 5.000. Nek 5.000 kok ije abot ya 2.000 ora apa-apa. 2.000 ije abot ya 1.000. Masuk 1.000 ije abot 500 wis gak apa-apa sing penting metu latihan sithik-sithik gak apa-apa. Terus ngene iki biasane lho, kan ana hadise to Bu, jarene tabassumu fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Mungkin ana kotakan ngeten iki mung disenyumi tok. Mergo eman-eman. Arep ngetokno dhuwit wis ditokno eman-eman ate disenyumi. Oh jarene Bu guru mau tabassumu fi wajhi akhika shadaqatun. Akhire kotong kabeh mergo mek disenyumi tok. Ya ampun begitulah ya. Karena sedekah ini bisa menjadi jalan kita masuk ke surga. Besok ditakoni jenengan arep mlebu swarga pintu sing nomor piro? Karek jenengan akeh-akehan sedekah. Nek sedekahane 100.000 ya wis penak dalane. Nek 500 ya mbuh. 500 dalane ciut banget paling. Monggo nining jenengan itu. Bukti cinta kepada surga adalah kita gemar bersedekah. Ya, singkat-singkat saja. Terakhir, waman lan sapane wong idaan ngaku sapa man khaufan nari ing wedi maring neraka walam yantahilan ora gelem nglereni sapa man anidzunubi saking dosa-dosa fada'wahu mongko utawi pengakon-akone tiyang niku wau kadibun goro. Dosa-dosa kabeh disingkiri, dihindari. Padha karo sing pertama mau sing diharamke Gusti Allah kabeh dihindari. Bukan hanya dosa-dosa besar tapi juga dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil kalau dilanggengke niku padha karo dosa gede. Tapi nek dosa gede terus kita istighfar terus menerus dadine cilik. Nggih Bu nggih. Nah mula aja ngremeno dosa.
Terus diterusake kali Kanjeng Nabi ngeten niku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat iku den tutupi, diliputi apa an-naru neraka bisyahawati kelawan perkara-perkara sing enak-enake. Syahwat-syahwat, kepinginan-kepinginan ternyata iku dadi tutupe neraka. Kita enggak sadar. Hujibatin naru ditutupi, diliputi apa an-naru neraka bisyahawati kelawan syahwat, kelawan kepinginan, pengen dadi tenar, pengen dadi artis, pengen dadi napa mawon, pengen duwe jabatan, pengen sugih, pengen macam-macam. Mergo kepinginane itu bukan karena Allah, kita dengan cara apapun kita capai, ya udah itu neraka tutupnya. Pengen napa wae pengen dituruti. Jenengan ngoten mboten, Bu? Nek ndek penginan apa-apa njuk dituruti kabeh, Bu. Ini diingatkan oleh Kanjeng Nabi, ternyata sing enak-enak iku tutupe neraka. Mulane diingatkan, ada kan lagu-lagunya itu. Kenapa sih yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa sih yang asik-asik itu kok dilarang? Kan ada nyanyinya ya. Zaman-zaman kula niku enten lagu begitu itu. Zaman anak-anak muda begini mungkin nggak kenal ya. Jangan perso lagune sinten niku. Berarti seumuran, Mbak ya. Kenapa sih yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa sih yang asik-asik itu dilarang? Ternyata itu tadi itu. Wa hujibatil jannatu, dan ditutupi apa swarga bil makarih dengan perkara-perkara sing sengit, sing gak enak. Ya niku wau sembayang kok rekoso banget, tanggung iki arep nonton drakor urung rampung wis sembayang. Arep menyat ki males banget nika lho. Nggih ta, Bu? Nek diakoni ngaku mawon itu. Dikongkon apik niku abot, kan sedekah abot niku wau. Ternyata sedekah mergo abot niku dadi tutupe napa swarga. Terus disampaikan kali Kanjeng Nabi, la yusallu ilal jannah, ora bakal melbu, ora bakal tumeka ilal jannati maring swarga illa birtikabil masyaqqati, kejaba kelawan nglakoni perkara-perkara sing rekoso niku wau. Ora iso melbu swarga wong-wong niku nek sadurunge tau nglakoni perkara-perkara sing rekoso. Poso niku rekoso mboten? Rekoso jane niku. Tapi ternyata dengan melakukan hal-hal yang menurut kita rekoso seperti itu iso dadi dalane melbu swarga. Sebaliknya wala yusallu ilan nari, ora bakal melbu, ora bakal tumeka ilan nari maring neraka illa bita'atas syahawat, kejaba kelawan mentaati utawa ngikuti nuruti maring syahwat-syahwat. Faman mongko sapane wong khoroko iso mbuka, iso ngobong al-hijaba ing penutup niku wau, dakhala ya melbu. Nek sing dadi tutupe neraka sing jenengan buka melbu napa? Neraka. Nek sing dibuka kok lawange swarga jenengan melbu swarga. Jenengan pengen melbu sing pundi kira-kira? Sing swarga, muga-muga nggih Ibu nggih, lantaran sarana kita semua di sini semata-mata ingin dekat dengan Allah ya, ingin taqarrub kepada Allah, kita niatkan hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan yang lain-lain. Mari kita tata betul saestu niat itu. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tergantung maring niate. Jadi nek wis niate apik, nek wis niate krana Gusti Allah, ketemu apapun itu enggak usah diurusi, enggak usah diangen-angen, wis biasa ngoten niku mawon. Insyaallah itu kunci kebahagiaan Ibu. Nek wis bahagia insyaallah ya awet enom, insyaallah ya sehat lahir lan batin. Ngoten nggih Ibu sedaya nggih. Mbok menawi niki ingkang saged kula aturaken estu, mbok menawi kata lepatipun nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun, monggo kita akhiri kanthi maos kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mbok menawi saestu nggih ada kelepatan nyuwun pangapunten, lan barangkali nanti mau ada pertanyaan mungkin satu atau dua boleh ya, kita sharing saja karena pengalaman hidup tuh beda-beda. Ada yang mungkin keluarga, masalah keluarga, ada yang mungkin masalah anak, ada yang mungkin masalah pekerjaan, masalah apa saja. Itu boleh nanti sharing ya. Boleh bertanya satu atau dua boleh itu. Atau misalnya kalau sudah pengen pulang ya kita tutupkan saja. Itu monggo ya. Ada yang mau bertanya mungkin satu atau dua? Monggo. Atau satu saja mungkin kalau nggak banyak-banyak. Boleh, monggo sinten yang ada pertanyaan?